Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Heri Lelono, kumpulan drone murah. Nah, kali ini saya masih membuat video lanjutan yang kemarin ya. Kemarin video yang kedua, sekarang video yang ketiga, yaitu tentang bagaimana cara mudah menerbangkan drone. Nah, kemarin sudah saya bahas tentang penggunaan tuas ya, tuas kiri, tuas kanan. Ya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan bisa bermanfaat ya. Kali ini saya akan coba membahas fitur yang ada di remote dan bagaimana cara pengoperasiannya atau penggunanya seperti apa. Nah, karena kemarin juga di komen-komen di channel saya banyak yang menanyakan hal seperti itu. Ya, oke. Kita lanjut aja untuk membahas, dan nanti mungkin saya bahas dulu fiturnya, langsung kita praktekkan pada saat menerbangkan drone. Tapi sebelum ke sana, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe karena gratis, dan saya yakin nanti dapat informasi tentang drone murah lainnya, dan supaya semangat dalam membuat video-video berikutnya. Nah, sekarang sudah saya siapkan, remote sudah siap, drone sudah siap, dan baterai sudah diisi ya. Nah, sekarang saya sedikit menjelaskan dulu sebelum nanti kita mengaplikasikannya langsung. Gini, jadi setiap remote yang untuk drone yang terutama non GPS ya, biasanya tidak jauh berbeda antara remote satu drone dengan drone yang lainnya, itu tidak jauh berbeda ya. Dan fiturnya standar, paling ada kelebihan di satu fitur atau di kekurangan satu fitur. Intinya sama ya. Nah, kali ini saya menggunakan drone Heliway. Nah, sekarang saya akan coba kupas satu-satu fitur yang ada di remote dan bagaimana cara pengoperasiannya. Yang pertama ini tombol on off ya, atau switch on off. Biasanya kalau mau menghidupkan binding dulu seperti ini. Nah, berikutnya fitur yang pertama adalah dari sini dulu ya. Oke, biasanya di sini kalau ini ada tulisannya flip ya. Jadi biasanya di sini digunakan untuk flip ya. Jadi flip itu maksudnya gini. Pada saat drone terbang, flip, misalkan nih saya tekan tombol ini, oke, kemudian langsung dibalas dengan tombol tuas kanan ke kanan, dia akan memutar 360 derajat. Itu yang dinamakan flip. Kalau misalkan seperti ini ke kiri, dia akan memutar ke kiri 360 derajat. Biasanya ada 4 arah ya, ke depan, tuas ke depan, baru dia ke depan. Tekan flip, tuasnya ke arah ke belakang, misal nanti akan berbalik ke belakang. Nah, itu dia flip 360 derajat. Biasanya ada yang 2 arah, hanya kiri kanan, ada yang 4 arah, depan belakang kiri kanan ya. Berikutnya fitur yang ada di remote yang standarnya adalah biasanya trim ya. Trim di remote Heliway ini di sini ya, biasanya berpasangan. Ini trim untuk depan dan belakang, ini untuk trim kiri dan trim kanan. Maksudnya adalah, jadi pada saat drone diterbangkan, walaupun sudah dikalibrasi, biasanya kadang-kadang posisi drone itu selalu terbang ke arah kiri, ke kanan terus ya mungkin ya. Nah, supaya stabil terbangnya, kita gunakan trim kiri sampai dia bunyi tertentu ya. Nah, nanti dia akan stabil. Kalau misalkan drone ini terlalu maju terus, maka dibalas dengan trim belakang. Jadi dia stabil. Ya, jadi itu fungsi dari trim. Jadi fungsinya adalah menstabilkan supaya posisi drone tetap standby di tempat ya. Walaupun mungkin kalau tidak GPS ya tetap aja agak sedikit bergerak ke sana sini ya. Tapi paling tidak mengurangi. Oke, berikutnya ada juga fitur yang ada di remote yaitu headless mode. Kalau ini seperti ini ya, headless mode. Ini ada tulisannya. Ini headless mode itu maksudnya adalah dia terbang. Biasanya kan drone itu ada depan, belakang ya, kiri, kanan. Setelah diaktifkan headless mode, dia tidak mengenal arah. Artinya tidak ada depan, belakang, kiri, kanan. Semuanya arahnya tergantung tuas ini. Ya, misalkan saya putar seperti ini. Kalau saya maju, dia akan maju. Mundur, mundur. Geser kiri, kiri. Kanan, kanan. Padahal depannya ini ya. Atau seperti ini sama, maju, mundur, kiri, kanan. Jadi tidak mengenal arah. Itu fungsi dari headless mode. Kalau menonaktifkan, tekan lagi aja. Nah,
dia akan kembali normal. Oke, berikutnya biasanya ada juga fungsi dari standar yang ada di drone murah ya, itu ada return. Biasanya yang GPS kan RTH ya, return to home. Kalau itu biasanya return ya. Artinya pada saat dia terbang, klik tekan tombol return, dia akan mundur ya atau kembali pada saat dia terbang. Tapi biasanya standar kalau drone murah hanya satu arah mundur ya. Jadi kadang-kadang ya tidak sama dengan yang RTH ya. Jadi harus lihat juga posisi drone. Oke, itu return. Kemudian ada juga biasanya auto take off, auto landing. Kalau ini tanpa yang drone yang Heliwesa ini yang punya, ini tanpa auto take off, auto landing ya. Artinya kalau kita ada fitur auto take off, misalkan di sini tekan auto take off, dia akan naik otomatis, hovering langsung. Kalau landing, tekan tombolnya landing, dia akan turun otomatis ya. Ada juga biasanya emergency stop. Di remote ini tidak ada. Fungsinya adalah dia mematikan secara otomatis. Mungkin pada saat terbang ini tekan tombol emergency stop, biasanya ditekan ya agak tahan, agak lama, dia akan mati mesinnya secara otomatis, jatuh ya. Biasanya digunakan pada saat crash ya, mungkin pada saat drone jatuh supaya aman dinamonya, maka dimatikan secara emergency stop ya. Dan itu biasa fitur yang standar yang ada di remote yang drone yang non GPS. Berikutnya ada satu lagi ya, biasanya speed atau pengatur kecepatan. Biasanya di sebelah kanan ya. Ini standar biasanya ada 3 kecepatan atau 2 ya. 2 atau 3 kecepatan. Dia mengatur kecepatan dari drone itu sendiri. Oke, saya kira cukup jelas ya untuk fiturnya. Sekarang kita bagaimana mengaplikasikannya pada saat drone ini terbang. Oke, kita lanjut ya. Saya langsung hidupkan aja drone-nya ya. Saya masukkan dulu baterainya. Oke, baterainya jangan sampai kebalik ya. Oh sorry, seperti ini ya. Pastikan terpasang dengan baik. Oke, terkunci ya. Terus hidupkan drone-nya. Ini udah dibahas di video sebelumnya ya. Oke, sudah. Indikator sudah, lampu udah hidup. Oke, usahakan di lokasi yang datar. Nah, terus kita hidupkan remote-nya, binding. Nah, kita cek. Oke, sudah terkoneksi ya, tinggal kalibrasi seperti ini. Kalibrasi ini, nah kalau ini tarik tuas kiri kanan ke arah kiri. Tapi setiap drone kadang-kadang beda ya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, atau turun dulu baru ke kanan atau ke kiri ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti drone siap diterbangkan. Take off. Oke, majukan dulu ya. Oke, ini posisi drone. Kalau saya lepas ini dia agak sedikit mundur ke belakang ya, mundur ya. Jadi saya harus menggunakan trim depan supaya stabil. Oke. Kalau yang tidak ada pengatur ketinggian memang agak sedikit repot ya. Oke, terus saya coba trim kiri karena dia posisinya agak sedikit mundur dan ke arah kanan ya. Oke. Oke, ya, bisa dilihat tadi mungkin agak sedikit mundur. Saya masih maju lagi. Ya, trim depan karena posisinya dia mundur. Oke. Ya, udah stabil ya. Jadi fungsi trim yang tadi saya gunakan berfungsi dengan baik. Drone bisa stabil. Tadinya agak sedikit posisinya mundur dan ke arah kanan. Nah, saya coba trim kiri ya. Kita lihat trim kiri. Lihat, dia bergerak ke kiri ya. Saya mundurkan. Coba kita trim kanan. Oke, trim kanan. Oke, dia pelan-pelan bergeser ke kanan ya. Oke, jadi terlihat ya fungsi dari trim adalah menyeimbangkan posisi drone. Berikutnya, ini udah stabil nih, posisinya udah stabil ya. Saya coba untuk flip, fungsi flip.
Oke, tombol ini, lihat ini, kiri, oke, flip kanan, oke, tekan sini, baru tuas ya. Saya coba lagi, belakang, oke, depan, oke. Berarti drone ini 4 arah ya untuk flip 360 derajat. Berikutnya ada juga headless mode. Kita coba headless mode ya. Nah, headless mode-nya ada di sini, lihat, oke. Ini tidak mengenal kepala, tidak mengenal arah. Coba. Agak sedikit aneh headless mode-nya ya. Oke. Coba take off. Headless mode-nya agak sedikit tekan ya. Saya kembalikan ke normal dulu. Oke, jadi ternyata gini, saya coba headless mode, jadi agak sedikit tekan. Saya kembali arah sini supaya terlihat. Oke, headless mode seperti ini. Tekan. Oke ya. Nah, ini udah headless mode, kita lihat. Oke, ini sudah beraktif ya headless mode-nya. Coba kita, ini posisinya arah ke sana. Saya tarik ke sini, mundur, maju. Oke. Headless mode-nya agak aneh ya. Oke, berikutnya. Oh, ini return ya, fungsinya return. Oke, kembalikan ke normal. Return. Kembalikan ke normal. Oke, untuk headless mode di drone ini tidak berfungsi dengan baik ya. Terus berikutnya untuk speed, ini kecepatannya. Biasa ini kecepatan satu ya. Biasanya tekan tombol. Nah, seperti ini kecepatannya bisa dilihat. Kecepatan 2. Ini kebetulan tidak ditekan tombol ya, tapi diputar ya, di roll. Tapi standarnya adalah di tombol ya. Oke. Speed 3. Oke, ini speed 3. Oke, jadi ada 3 kecepatan di drone ini ya. Biasanya di tombol di sebelah kanan ini. Speed 1. Oke, speed 1 seperti ini. Speed 2. Oke, speed 3. Oke, jadi ada perbedaan ya dengan pengaturan speed tadi. Oke, saya kira cukup untuk tes fitur ya. Jadi untuk belajar fitur memang dibutuhkan drone yang sesuai dengan yang diharapkan ya. Ini ada beberapa fitur di drone ini. Untuk headless mode-nya agak sedikit kurang berfungsi dengan baik ya. Kita coba sekali lagi. Ini saya masih, ini return ya. Kembalikan ke normal. Return kayaknya dia. Headless mode-nya. Oke, kembalikan. Ya, oke, nanti kita bahas setelah saya turunkan. Saya kira itu untuk belajar bagaimana menggunakan dan mengenal dan menggunakan fitur yang ada di drone non GPS. Saya coba landing dulu ya. Oke, pastikan kalau landing adalah dari tempat yang aman ya. Oke, cukup. Oke, sedikit kesimpulan tentang belajar bagaimana mengenal dan menggunakan fitur yang ada di remote control pada saat menerbangkan drone. Oke, gini, jadi tadi udah saya bahas ya, nggak saya jelaskan lagi. Cuma tadi pada saat saya menerbangkan dan mencoba fitur headless mode,
ini kadang-kadang nih kendalanya adalah kadang-kadang tidak semua fitur yang ada di drone itu berfungsi sesuai dengan yang diharapkan nih ya. Contohnya di sini jelas tertulis adalah headless mode ya. Nah, ini mungkin sharing juga ya. Tetapi pada saat saya tekan, dia fungsinya bukan headless mode tetapi berfungsi sebagai return to home atau kembali ya. Nah, jadi itu mungkin sedikit catatan, tapi yang jelas sudah tahu ya. Jadi trim itu untuk menstabilkan posisi drone terbang pada terbang, flip untuk memutar drone 360 derajat tergantung arah. Terus ada headless mode, dia menerbangkan tanpa mengenal kepala atau arah. Ada juga return dan ada pengatur kecepatan. Kembali lagi tergantung kondisi drone-nya, karena tidak semua fitur yang ada di drone itu dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Tapi setidaknya saya sudah sedikit memberikan gambaran fitur-fitur yang ada di remote dan cara pengoperasiannya. Oke, saya kira cukup. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, aktifkan notifikasi supaya nanti dapat informasi tentang drone murah lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan berikan komentar di bawah ini. Terima kasih.